Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saudara, mari kita mengawali hari kita pada hari ini dengan kita datang kepada Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mengucap syukur. Sekali lagi Tuhan memberikan kami anugerah, kesempatan untuk kami boleh melanjutkan hidup kami. Tuhan, saat ini bersama-sama kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran, dan biarlah kebenaran itu boleh ada di dalam hidup kami, sehingga boleh menolong hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan, tolong kuasailah hidup kami, pimpin, dan kami mau serahkan waktu di depan kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Ratapan. Saudara, pada hari ini kita tiba pada Ratapan pasal yang keempat. Tetapi saya tidak akan membacakan semua ayatnya. Saya hanya akan membacakan ayat 21 dan 22 saja. Demikian firman Tuhan. Bergembiralah dan bersukacitalah, hai putri Edom, engkau yang mendiami tanah Uz. Juga kepadamu piala akan sampai. Engkau akan jadi mabuk, lalu menelanjangi dirimu. Telah hapus kesalahanmu, putri Sion. Tak akan lagi Tuhan membawa engkau ke dalam pembuangan, tetapi kesalahanmu, putri Edom, akan dibalasnya, dan dosa-dosamu akan disingkapkannya. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, mengerikan sekali keadaan Yerusalem atau bangsa Yehuda pada Ratapan pasal yang keempat ini. Boleh jadi saudara, inilah hukuman yang paling keras yang pernah Tuhan jatuhkan kepada umatnya. Saudara, gambarannya adalah bagaimana Yerusalem yang dulunya adalah dianggap sebagai kota yang mulia, suci, penuh dengan kemegahan, sebab sekali lagi di sana ada bait Allah. Semua berubah total. Yang dulunya saudara mulia, sekarang nampak begitu hina. Yang dulunya boleh dikata penuh dengan gemerlap, sekarang tidak ubahnya hanya sekedar debu tanah. Terlebih lagi saudara, gambaran dari kerasnya hukuman yang dijatuhkan Tuhan pada umatnya, yaitu adalah Yeremia menggambarkannya dengan kelaparan yang melanda seluruh penduduk Yerusalem. Dulu saudara, mereka yang biasanya bisa makan dengan enak, dengan mewah, kini mereka hanya bisa mengais sampah untuk memuaskan lapar. Dulu para pemimpin bisa hidup dengan enak, dengan nyaman. Kini mereka menjadi kurus kering, menanggung derita. Bahkan kalau kita melihat, Yeremia juga menggambarkan bagaimana orang tua pun berlaku kejam dan sadis terhadap anak-anaknya. Singkatnya saudara, gambaran dari kelamnya kehidupan bangsa Yehuda pada waktu itu. Saudara, kita melihat dari orang terpandang, pemimpin, pembesar, sampai rakyat jelata, rakyat biasa, semuanya mengalami keadaan yang amat menyedihkan. Karena Tuhan telah mencurahkan murka-Nya kepada umatnya. Nah saudara, kita mungkin bertanya, kenapa semuanya itu bisa terjadi? Dan kalau kita melihat bagian kedua dari pasal 4 ini, mulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 20, saudara, maka kita akan menemukan penyebab. Itu bagaimana umat atau bangsa Yehuda ini telah meninggalkan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Yang pertama itu ditunjukkan oleh para pemimpin, sikap dari para pemimpin, di mana saudara, mereka justru menuntun umat bangsa Yehuda itu kepada kejahatan, membawa mereka justru makin menjauh dari Allah. Para kaum religius, para imam dan seterusnya, saudara, mereka hanya menyampaikan hal-hal yang sedap di telinga, meskipun itu belum tentu berasal dari Tuhan.
para imam saudara juga hidup tidak kudus, tidak menjaga kekudusan mereka. Mereka hanya mementingkan kepuasan diri mereka sendiri. Raja-raja bangsa Yehuda pun juga demikian. Mereka hanya melakukan sesuatu menurut pemikiran mereka sendiri, apa yang mereka kehendaki, mereka sukai. Tidak peduli dengan bagaimana apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan sekali lagi umat pun atau rakyat pun juga demikian. Mereka perlahan tapi pasti mulai menyingkirkan Allah dalam hidup mereka. Mereka terpikat dengan ilah-ilah palsu yang ada di sekitar mereka. Dan mereka memilih untuk bersandar kepada ilah-ilah tersebut, bukan kepada Allah. Saudara, ini adalah gambaran yang sungguh ironis. Bagaimana saudara umat Allah, baik dari pemimpin, pemuka-pemuka agama atau kaum religius, bahkan umat atau rakyat biasa, semuanya saudara tidak lagi setia, tidak lagi bergantung pada Allah. Nah saudara, tentu saja Allah tidak bisa berkompromi dengan dosa. Meskipun mereka adalah umat pilihan Allah, Allah tetap harus menyatakan keadilannya atas dosa. Itulah sebabnya Tuhan menimpakan penghukuman kepada bangsa Yehuda. Tapi saudara, penghukuman ini Allah berikan bukan bermaksud untuk membinasakan bangsa Yehuda, melainkan agar mereka bertobat, berbalik hati mereka untuk kembali setia, percaya kepada Allah. Di dalam penghukumannya, Allah tetap menyediakan anugerah pemulihan. Itu sebabnya saudara, ratapan pasal yang keempat ditutup dengan satu bagian atau nada pengharapan. Bahwa meskipun katakanlah mereka tengah ada di dalam penderitaan, ada bangsa asing yang menjadi penjajah mereka, bangsa asing ini katakanlah tengah mengalami kejayaan mereka, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Pada satu waktu, murka Tuhan pun juga akan ditimpahkan kepada bangsa itu. Bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa yang tidak mau menyembah kepada Allah. Dan umat Allah akan kembali dipulihkan, akan kembali dihidupkan, dilepaskan dari belenggu kesengsaraan yang ada. Tapi sekali lagi dengan catatan, bagaimana umat Tuhan itu berbalik dari dosa-dosa mereka untuk kembali mencari Tuhan, untuk kembali hidup bagi Tuhan, memuliakan Tuhan. Saudara, ini menjadi cerminan buat kita. Ini menjadi sebuah pelajaran yang berharga buat kita. Untuk kita boleh terus hidup untuk Tuhan, setia kepada Tuhan di tengah berbagai macam godaan yang ada. Dan kalau katakanlah kita saat ini mungkin merasa kita tengah mengalami disiplin dari Tuhan, saudara, sekali lagi, jangan kita berkecil hati. Jangan kita akhirnya kecewa, marah kepada Tuhan. Tapi gunakan kesempatan itu untuk kita sadar diri bahwa kita perlu kembali mencari Tuhan, hidup bagi Tuhan, memuliakan Tuhan. Tuhan meskipun di dalam disiplinnya, penghukumannya, Tuhan tetap memberikan atau menyediakan anugerah yang besar bagi kita. Saudara, mari kita kembali mencari Tuhan, hidup bagi Tuhan, memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah kami baca dan renungkan, dan biarlah ini tidak hanya berhenti pada momen ini, melainkan ini boleh hidup di dalam hati kami, menjadi sebuah ingatan yang jelas di dalam hidup kami, hati kami, untuk kami boleh setia kepada Tuhan, untuk kami boleh hidup bagi Tuhan, meninggalkan segala dosa-dosa kami, untuk kami boleh mencari Engkau, untuk kami boleh memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami yang lemah, yang terbatas ini, tapi kami mau berserah kepada Allah yang penuh dengan kuasa. Tuhan, tolonglah kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.